Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Akmal yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat tugas video eh, berupa tugas kelompok. Lalu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Ashifa, dan saya Syifa Medina sebagai moderator dan pemateri pertama. Lalu ada Tiara Putri Ramadhani, Inuha Afdaliana, dan Rosni Dwita. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Inheritance. Inheritance atau pewarisan merupakan salah satu dari 3 konsep dasar OOP. Konsep inheritance ini mengadopsi dunia real di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Suatu kelas yang mempunyai kelas turunan dinamakan parent class atau base class. Sedangkan kelas turunan itu sendiri seringkali disebut dengan subclass atau child class. Karena suatu subclass dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh parent class-nya, maka member dari suatu subclass adalah terdiri dari apa-apa yang ia punya dan juga apa-apa yang ia warisi dari kelas parent-nya. Kesimpulannya, boleh dikatakan bahwa suatu subclass adalah tidak lain hanya memperluas extend parent class-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Tiara Putri Ramadhani. Di sini saya akan membahas mengenai public class main. Nah, yang mana di sini terdapat class main, yang mana kelas ini itu dia merupakan kelas utama, yang nantinya dia berisi metode main, yang mana metode main ini itu juga berguna sebagai titik awal dari eksekusi program yang akan dijalankan. Nah, di sini itu juga terdapat public static void main string (PSGS), yang mana ini merupakan parameter array dari string yang bernama ARGS. Nah, yang mana parameter ini tuh digunakan untuk menerima argumen baris perintah dari pengguna. Dan selanjutnya itu ada sistem outprintln, yang mana sistem outprintln ini nanti dia akan mencetak tulisan data pegawai restoran. Selanjutnya itu terdapat ini ada manager 1 sama dengan di manager. Ini merupakan objek. Nah, selanjutnya itu ada bagian objek. Nah, di sini tuh berisi objek manager, yang mana objek ini berasal dari kelas manager. Nah, itu akan dibahas oleh teman saya nantinya. Nah, objek dari kelas manager ini dibuat dengan menggunakan konstruktor, yang mana setiap objek mewakili seorang manajer. Ini ada manajer 1, manajer 2, 3, 4, dan 5. Nah, seorang manajer ini dia nantinya masing-masing akan mendefinisikan namanya, umur, gaji, dan jabatan atau departemennya. Selanjutnya itu di sini terdapat display info, yang mana display info ini berguna untuk memunculkan. Ini kan tadi yang manajer 1 objeknya itu kan udah didefinisikan nih, ada nama, umur, gaji, dan departemen. Nah, itu dia nanti akan outputnya itu akan keluar dengan menggunakan codingan display info ini. Nah, untuk bagian objek tadi itu, objek yang manajer ini, itu dia kelas manajernya harus udah didefinisikan sebelumnya. Nah, itu adalah penjelasan dari kelas main oleh saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, saya Nur Asifa, NPM 2235102550. Di sini saya akan menjelaskan bagian file employee.java. Nah, di sini dapat dilihat ada public class employee. Artinya, kelas employee ini dapat diakses di luar dari file employee.java. Contohnya itu bisa diakses di main.java. Nah, pada kelas employee ini terdapat 3 buah atribut atau variabel. Yang pertama itu ada name, yang tipe datanya itu string. String itu adalah kumpulan beberapa karakter. Yang kedua itu ada age, yang tipe datanya itu integer, yaitu bilangan bulan. Dan yang terakhir ada salary, yang tipe datanya double, artinya bilangan pecahan. Nah, ketiga variabel ini memiliki sifat yaitu private, artinya hanya dapat diakses di file employee.java ini. Nah, dapat dilihat di sini ada konstruktor public employee yang menerima 3 buah parameter. Yang pertama itu ada name, yang kedua ada age, dan yang terakhir ada salary. Nah, untuk membuat objek baru dengan memanggil dari this ini dengan 3 variabel tersebut. Selanjutnya ada metode getter setter. Nah,
Yang pertama itu ada public string get name. Artinya untuk mendapatkan nilai dari variabel name ini yang dikembalikan melalui return name. Nah, return ini adalah untuk mengembalikan nilai. Selanjutnya ada public void set name, artinya untuk merubah atau mengatur nilai name yang tadi sudah ada. Begitu juga dengan get age, yaitu untuk mendapatkan nilainya yang dikembalikan melalui return, dan set age untuk merubah nilainya. Begitu juga dengan get salary, yaitu mendapatkan nilainya lalu dikembalikan dari return salary ini. Dan begitu juga dengan set salary untuk merubah atau mengatur nilainya. Nah, yang terakhir itu ada public void display info, artinya untuk menampilkan seluruh data yang ada di employee.java ini. Nah, di sini ada sistem outline, artinya untuk menampilkan isi data dari variabel-variabel yang ada pada employee.java ini. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Inola Afduliana, NPM 223510839. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu file manager.java. Yang pertama itu dimulai dari deklarasi kelasnya dulu. Public class, manager, extend employee. Nah, jadi ini mendeklarasikan kelas public bernama manager yang merupakan subclass dari employee. Setelah itu ini adalah deklarasi vault-nya, private string department. Jadi ini untuk mendeklarasikan sebuah vault private bernama department dengan tipenya yaitu string. Setelah itu ini adalah konstruktor. Jadi konstruktor ini berisikan public manager yang berisikan string name, integer age, double salary, string department. Nah, ini adalah konstruktornya untuk kelas manager. Jadi konstruktor ini menerima 4 parameter, yaitu name, age, salary, and department. Setelah itu ada super yang berisikan name, age, and salary. Jadi ini tuh memanggil konstruktor dari superclass employee dengan parameternya yaitu name, age, and salary. Setelah itu ada this department, sama dengan department. Jadi ini tuh untuk menetapkan nilai dari parameter departemen ke vault kelas departemen. Nah, setelah itu ini ada metode getter and setter. Jadi saya akan membahas metode getter dulu. Jadi metode getter ini untuk mengembalikan nilai dari vault departemen, sedangkan metode setter, metode ini tuh untuk menetapkan nilai dari vault departemen dengan parameter yang diberikan. Nah, setelah itu yang terakhir ini adalah metode yang di override. Jadi override ini adalah anotasi yang menunjukkan bahwa metode display info mengoverride metode di superclass employee. Setelah itu ada public void display info, ini adalah metode yang di override. Setelah itu ada super display info. Nah, ini tuh untuk memanggil metode display info dari superclass employee. Dan yang terakhir ini adalah system of println, departemen plus departemen. Jadi ini tuh untuk mencetak informasi departemen dari manajer. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang output. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosni Dwita, NPM 223510686. Baiklah, di sini kita run dulu. Codingannya sebelum tadi dijelaskan oleh teman saya di video sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang outputnya. Nah, di outputnya sebelumnya telah diinput data yang berupa nama, age, salary, dan departemen. Lalu di sini ada contohnya tuh nama Rosni Dwika, age-nya 20, salary-nya 1.750.000, departemennya itu sales. Lalu ada nama Ino Afdoliana, age-nya 21, salary-nya 2 juta rupiah, departemennya marketing. Lalu ada nama Tiara Putri, age-nya tuh 20, salary 2.500.000 rupiah, departemennya operations. Lalu ada nama Nur Ashifa, age-nya 19, salary 2.500.000 rupiah, departemennya CEO. Lalu nama Syifa Medina, age-nya 20, salary-nya 2.500.000 rupiah, departemennya itu OG. Di sini kita juga bisa menambahkan data baru, inputan data baru gitu. Di sini contohnya tuh kita kasih nama Sinta. Umurnya 19. Salary-nya tuh 2 juta kita. 2 juta. Departemennya tuh sebagai sales. Nah, data baru telah ditambahkan, dia nanti otomatis akan di salary-nya nih, nanti dia akan otomatis menambahkan ini rupiah.
Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.